Desensitisasi sistematik merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menghilangkan perilaku kuat secara negatif. Biasanya disertakan dengan kecemasan serta disertakannya respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Tujuan dari teknik ini adalah 1. Memberikan pengajaran kepada klien untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami. Yang kedua, mengurangi sensitivitas emosional yang dialami klien dengan kecemasan yang dialami terkait dengan masalah yang dialaminya. Mari kita tonton videonya berikut. Oke Mbak Titin, silakan Mbak Titin ceritakan masalah yang dihadapi Mbak Titin mengenai fobia. Silakan Mbak Titin. Jadi saya tuh fobia jarum suntik. Nah, dulu tuh pas saya kecil kan saya sakit tuh. Terus dibawa ke rumah sakit kan. Terus disuntik, katanya tuh suntik itu nggak sakit gitu loh. Kayak digigit semut. Tapi ternyata pas saya mencobanya, ya Allah sakit banget kayak digigit harimau. Dari situ saya udah nggak mau gitu loh ketemu jarum suntik lagi. Walaupun saya sakit nggak mau dibawa ke RS. Kalau boleh tahu, Mbak Titin terakhir kali suntik itu kapan? Terakhir itu kayaknya pas SD, dan itu pun cuman sekali deh kayaknya, karena setiap ada imunisasi gitu saya selalu pulang duluan, saya selalu bolos. Oke, di sini saya akan menggunakan salah satu teknik. Sini Mbak Titin akan membayangkan kejadian yang sangat menakutkan mengenai fobia Mbak Titin. Kemudian nanti Mbak Titin relax. Kemudian saya akan mengarahkan Mbak Titin untuk tetap relax. Saya mulai sekarang, Mbak. Bisa. Oke, sekarang Mbak Titin fokus mendengarkan suara saya. Hilangkan semua beban yang ada dalam pikiran Mbak. Fokus terhadap ucapan saya. Sekarang Mbak Titin tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan. Pejamkan mata Mbak Titin. Tetap fokus dengan suara saya. Bayangkan Mbak Titin berada di suatu keadaan yang sangat menyenangkan. Kemudian Mbak Titin tidak sengaja melihat jarum suntik yang jatuh di jalanan. Apa yang dirasakan Mbak Titin? Apakah Mbak Titin masih merasa kecemasan? Iya Mbak. Saya takut ya Bu, soalnya udah gitu, itulah takut banget. Mbak Titin masih merasakan kecemasan? Kita ulangi teknik ini. Tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan, ulangi satu kali lagi. Tarik nafas, hembuskan. Tutup mata Mbak Titin. Kemudian bayangkan bahwa Mbak Titin dalam keadaan tidak sehat. Dokter menyarankan Mbak Titin untuk disuntik vitamin yang dapat menyegarkan tubuh Mbak Titin. Jarum suntik tidak seburuk yang Mbak pikirkan. Jarum suntik sakitnya hanya sedikit. Mbak Titin akan merasakan manfaat dari disuntikannya tubuh Mbak Titin dengan jarum suntik yang Mbak Titin anggap sangat menakutkan. Pikirkan yang positif-positif mengenai jarum suntik. Tetap rileks. Oke, Mbak Titin bisa dibuka matanya. Apa yang dirasakan Mbak Titin setelah membayangkan hal positif tentang jarum suntik? Ternyata rasanya nggak sesakit seperti dulu pas saya kecil sih Bu. Ya sakit sih, cuman nggak sampai sakit banget gitu loh. Mungkin dulu saya ngerasa sakit banget karena saya dibohongi gitu ya, kan namanya anak kecil gitu nggak tahu apa-apa, terus dibilang nggak sakit jadi ya nurut. Ternyata pas disuntik kan emang ternyata sakit. Mungkin sakit itu ya mungkin apa namanya, kata anak kecil itu sakit. Tapi kan ini saya sudah dewasa gitu, ya nggak sesakit dulu gitu ternyata. Ya Mbak Titin, rasa sakit itu muncul
munculnya karena sugesti Mbak Titin sudah menganggap bahwa jarum suntik itu lebih sakit dari sakit apapun. Jadi mulai saat ini kita bayangkan saja jarum suntik itu sebagai masa lalu kita kubur, ganti dengan pengalaman baru bahwasannya jarum suntik tidak seburuk masa lalu Mbak Titin. Jadi nanti ketika Mbak Titin disarankan oleh dokter untuk disuntikan vitamin mengenai tubuh Mbak Titin harus mau, karena itu buat kebaikan Mbak sendiri. Kalau Mbaknya sakit, bukan Mbak aja yang sedih, bisa saja keluarganya merasa sedih, cemas, kan kasihan ya Mbak. Oke, jadi teknik ini berhasil ya. Nanti di kemudian hari Mbak Titin tidak usah ragu-ragu dalam menanggapi fobia Mbak. Semoga Mbak Titin tetap sehat ya. Oke, proses konseling ini selesai. Terima kasih karena Mbak Titin sudah bersedia datang ke konseling ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.